Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan bagi Bapak Ibu yang memiliki sinyal stabil untuk menyalakan kamera yang ada. Diharapkan juga selama ibadah berlangsung untuk tidak menyalakan mic demi kenyamanan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita beribadah pagi hari ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan yang kudus untuk kita mempermuliakan namanya. Mari kita akan memulai ibadah pagi hari ini tanpa membuang waktu yang ada. Tiba saatnya saya akan memberikan kesempatan bagi kita semua mau menikmati kasih-Nya Tuhan. Kita mau bersaat teduh sebentar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Muliakan Engkau Tuhan. Yesus Raja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu selama kami ada, selagi kami bisa. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Lebih sungguh lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku
bernyanyi bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan
bajai. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Pada saat pagi ini kami terlalu bersyukur dengan waktu dan kesempatan yang ada Engkau anugerahkan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk kembali masuk di dalam ibadah kami pada pagi ini, di minggu ini Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi persembahan pujian yang berbau harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati kami semuanya Bapa, baik pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani, baik Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita surga, damai sejahtera-Mu mengalir atas kami, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi pujian yang menyenangkan hatimu, yang mengagungkan nama-Mu, yang meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang di udara yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pagi ini Tuhan, kami tolak, kami putuskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu beracara, bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada saat pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap beribadah kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak dan mau-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah ini Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita semua pagi hari ini kita mau bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, seberapa banyak pagi hari ini dari kita yang percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa menjadi sumber kuat kita. Mari lambaikan tangan kita pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah sumber kuat kita pagi hari ini. Tiadalah yang kita ingini di dalam dunia ini, yang ada di dalam bumi ini selain hanya Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini, katakan. Hanya Kau milikku di surga. Katakan tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya undang pagi hari ini bangkit berdiri.
kita mau angkat pujian lebih sungguh lagi, katakan hanya Kau. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, katakan hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selalu. Katakan sama-sama, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Dia sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi katakan, Allah sumber kuatku, yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Lagi katakan, selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Kita mau terima sukacita dari Tuhan, dari surga. Amin. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, katakan sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali duduk. Puji nama Tuhan. Kita mau percaya bahwa kita senantiasa terima sukacita surga yang daripada Allah itu. Dan kita percaya bahwa kekuatan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah goyah. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita, tidak ada yang bisa kita andalkan. Karena kita mengandalkan Tuhan yang tidak dapat membuat kita senantiasa goyah. Haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah bersorak-sorai mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau percaya firman Tuhan yang datang bukan hanya sekedar kebetulan, kita juga mau percaya nantinya firman Tuhan boleh menguatkan kita, terlebih menjadi rema, menjadi terang bagi setiap jalan kita, sehingga kemanapun kita melangkah, kita boleh berpegang teguh terus kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga nantinya firman Tuhan juga boleh merema dalam hidup kita boleh bawa di tengah-tengah lingkungan kita jadi terang dimanapun kita berada. Haleluya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Setelah pada pujian ini minta dengan kasih Tuhan, Bapak Om Riel boleh membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi setelah pada pujian dinaikkan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, Bapak Om Riel boleh dengan kasih Tuhan membawa doa bagi firman Tuhan yang ada. Kita angkat pujian, sujud di altarnya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi, katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Katakan, Dia ubahkan, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu
Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, Bapa. Kau telah memberkati kami sepanjang minggu ini, Tuhan. Engkau juga, Tuhan, mempersatukan kami di dalam ibadah ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami percaya setiap beban hidup kami, Engkau telah tanggalkan dan Engkau gantikan dan Engkau berikan kekuatan baru bagi kami, Tuhan. Supaya kami boleh, Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Ampunilah, Tuhan, segala dosa pelanggaran kami, Tuhan, supaya kami layak memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami, Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu, menjadi terharu, Bapa. Sebentar juga, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Biarlah, Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan, boleh menguatkan. Dan kami bukan cuma pendengarnya, tapi kami menjadi pelakunya, Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, Tuhan. Setiap ucapan hamba-Mu, Tuhan, ucapan yang sederhana, tapi boleh membangun setiap kami. Setiap ucapan hamba-Mu, Tuhan, firman yang diberitakan, Tuhan, itu adalah dari hati-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Engkau berkati internet, Engkau berkati cuaca, Engkau berkati kami semuanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami serahkan, Tuhan, tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali pada saat ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pada saat ini yang akan saya beri tema kuat di dalam Tuhan. Kita akan membuka dulu Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Oke, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikop yang di atas, pelengkapan rohani, ayat ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di sini tidak dikatakan hendaklah kamu kuat dengan kekuatanmu sendiri, dengan apa yang kita miliki, dengan segala yang kita punya, kepintaran, kekuasaan kita, kecantikan, keahlian kita, semua yang ada. Tetapi dikatakan di sini firman Tuhan katakan hendaklah kita itu kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini semuanya terbatas. Apapun yang kita andalkan di dunia ini, bahkan kepintaran kita, uang kita, pendidikan kita, semua yang ada di dalam diri kita pada akhirnya itu akan kita lepas dan itu pun begitu terbatas. Kalau kita andalkan itu begitu sangat terbatas. Dan kita sadar pun bahwa di dalam diri kita ini pun kita memiliki kekuatan yang terbatas. Kita membutuhkan
satu-satunya sumber kuat kita itu Tuhan sendiri yang menjadi sumber kekuatan yang tidak terbatas itu. Karena Dia adalah Maha Kuat, Dia Maha Dahsyat, Beliau Maha Besar. Jadi sumber kekuatan kita satu-satunya sebetulnya adalah Tuhan itu sendiri. Kuat itu sendiri artinya kokoh, teguh, tak tergoyahkan. Nah, kita mau belajar sama-sama, kita mau berjuang, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kuat di dalam Tuhan itu bukan berarti hanya sepihak, hanya Tuhan aja yang memberikan kekuatan lalu kita santai-santai aja, tidak. Tetapi ada kerjasama yang baik antara pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Tentunya kita harus melakukan bagian kita. Kita harus bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kita harus memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus belajar bertanggung jawab. Namun selebih di atas segala itu kita sadar, kita membutuhkan satu kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang tidak dapat kita peroleh dari siapapun, apapun, dan dimanapun. Itu siapa? Kekuatan Tuhan. Saya mau katakan, mau sehebat apapun kita, segagah apapun kita harus jujur mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita membutuhkan Dia yang menjadi sumber kekuatan kita dalam hidup kita. Betapa kita menyadari bahwa hidup kita ini begitu rentan, bahwa kita ini pun begitu terbatas. Kita membutuhkan Beliau yang mulia itu, Tuhan itu, yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi ingat, tidak ada apapun, siapapun yang bisa kita andalkan dalam hidup ini, dan itu terbatas adanya. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan dalam hidup kita, dan kita tahu bahwa di dalam dunia ini kita membutuhkan kekuatan itu, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita nggak bisa kita katakan kita hebat. Kita butuh Tuhan, kita butuh kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya, yang arti katanya kita kuat, kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita bersama-sama dengan Tuhan. Wow, itu luar biasa bukan? Ada kekuatan yang dahsyat ketika Tuhan itu ada tinggal di dalam kita ada di dalam Tuhan, itu menjadi suatu hubungan yang eksklusif, disitulah yang akan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, apa yang harus kita hadapi di dalam dunia itu? Yaitu diri kita sendiri. Nah, kita harus kuat di dalam Tuhan untuk bisa menghadapi diri kita sendiri. Lah kok menghadapi diri kita sendiri? Iya. Kita butuh kekuatan Tuhan di samping kita berjuang untuk mengalahkan manusia lama kita yang masih kadang muncul. Nah, kita butuh kekuatan Tuhan yang maha besar, itu Roh Kudus yang menolong dan memampu kita untuk melewatinya. Nah, dalam diri kita sendiri ini, kenapa kita butuh kekuatan Tuhan untuk menghadapi diri kita sendiri ini? Karena di dalam diri kita ini sering masih ada kebencian, sering masih ada iri, masih sering ada kesombongan, masih sering ada ketersinggungan, masih sering ada sakit hati, masih ada yang ingin dipuji, yang masih ada hidup yang masih ingin tebar pesona, masih ingin dianggap orang, dipandang orang, dihargai orang. Bahkan di dalam diri kita ini, di keadaan tertentu, di situasi tertentu ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal, kadang manusia lama kita yang kita bilang kita sudah menang, itu kadang-kadang itu hidup lagi, muncul lagi di dalam diri kita. Makanya saya mau katakan bahwa kita perlu kuat di dalam Tuhan untuk kita bisa menghadapi diri kita sendiri ini. Nah, peperangan kita melawan diri kita sendiri ini bukanlah satu peperangan yang mudah, karena mematikan segala keinginan, kedagingan, segala dosa, segala manusia lama yang masih ada di dalam diri kita. Nah, jadi tidak mudah bukan? Makanya kita butuh kekuatan Tuhan di dalam diri kita sambil kita berjuang, dan kita tidak bisa andalkan kekuatan kita sendiri, dan kita tidak akan pernah mampu berjalan sendirian. Karena kita membutuhkan kekuatan Dia yang dahsyat itu menyertai kita untuk melewatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu diri kita sendiri ini tidak mudah ditaklukkan. Kita harus berjuang, kadang kita masih sering takut menghadapi banyak hal. Pada firman Tuhan banyak katakan jangan takut, khawatir. Hidup kita dipenuhi kekhawatiran, hidup kita dipenuhi ketakutan. Bahkan kita menghadapi banyak hal di dalam diri kita
kita. Nah, di sini kita belajar bahwa kita berjuang untuk mengalahkan diri kita. Jangan lemah. Jangan kita menganggap aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak kuat, aku tuh udah begini orangnya, aku ini karakter ini susah diubah, karena dari kecil udah begini, susah diubah. Tidak ada kata yang susah dan tidak ada kata yang mustahil bagi Tuhan. Karena kalau kita mau berjuang dan Tuhan ada bersama kita, pasti kita bisa melewatinya. Jadi, kita butuh kuat apa, kita harus kuat apa, menghadapi diri kita sendiri yang pertama. Karena kita butuh kekuatan Tuhan untuk menghadapi diri kita. Kita tidak mampu karena kekuatan diri kita ini, kadang diri kita ini sendiri ini, kedagingan kita, manusia lama kita masih sering bergejolak. Yang kedua, firman Tuhan katakan di yang Paulus juga katakan apa? Di dalam Roma pasal yang ke-7 dikatakan apa? Di dalam Roma pasal yang ke-7, saya bacakan aja deh ayatnya ya. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 dikatakan apa? Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam diri Rasul Paulus pun, di dalam diri Rasul Paulus pun ada pergejolakan antara keinginan daging dan keinginan rohnya. Dia berkeinginan melakukan apa yang baik, tetapi ya malah tidak dilakukan. Nah, inilah dalam kehidupan kita, diri kita sendiri ini, yang arti katanya kita mengalahkan daging kita. Kadang-kadang kita nggak mau sombong, kita nggak mau kita benci sama orang, kita nggak mau melukai orang. Tetapi apa yang kita nggak mau kadang-kadang, ketika kita diperhadapkan dengan kejadian sesuatu hal yang terjadi, kita kembali lagi kepada manusia lama kita. Makanya kita harus terus berjuang, kita nggak boleh lemah. Kalau kita menyerah dan lemah, nantinya bisa-bisa kita nggak bisa dibentuk menjadi dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Tapi kita mau berjuang bahwa hidup kita ini, kita mau kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan, di dalam kekuatannya Tuhan. Yang kedua, di dalam dunia ini, untuk kita bisa, kita kan perlu kuat di dalam Tuhan agar kita bisa menghadapi apa? Yang pertama tadi menghadapi diri kita sendiri. Yang kedua menghadapi apa? Menghadapi kuasa jahat, kuasa gelap. Nah, kita menghadapi peperangan kuasa gelap itu, kuasa iblis itu, dia kalau ngelihat kita mungkin ya, kalau kita rajin gereja, mungkin kita rajin ibadah, tapi kalau kita nggak melakukan kehendak Bapa, kalau kita nggak hidup dalam kesucian, oh dia nggak terlalu pusing. Dia nggak perlu pusing, udah biarin aja, orang dia nggak terlalu gimana-gimana. Tetapi ketika kita ini yang hidup mau melakukan kehendak Bapa, kita berjuang dalam kesucian, itu iblis itu kebakaran jenggot. Dia kepanasan, dia kebakaran jenggot. Dia mau menarik orang-orang yang benar. Dia mau menarik orang-orang yang melakukan kehendak Bapa itu untuk bisa terpisah dari Bapa. Dia mau menarik orang-orang yang percaya Tuhan itu, yang setia itu, yang melakukan kehendak Bapa itu untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Jadi iblis itu sampai detik ini dikatakan firman Tuhan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelannya. Di Efesus pasal yang tadi ayat yang kita baca ya, di Efesus pasal yang ke-6 ayat 11-12, saya akan bacakan buat kita semua. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas bukan? Bahwa kehidupan kita ini, kita harus kuat di dalam Tuhan, agar kita bisa bertahan, untuk kita bisa menghadapi kuasa kegelapan. Jadi jangan anggap remeh, iblis itu cemen, jangan anggap remeh. Tetapi ingatlah, kita ini sedang dalam peperangan. Kuasa gelap itu dia berjuang setiap hari, dia mengintai, dia mencari orang yang siap ditelan. Jadi kita orang-orang yang percaya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika mulai timbul di pikiran kita, pikiran yang mulai tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus lawan. Jangan kita beri pijakan kepada iblis untuk berpijak. Ingat, Tuhan Yesus pernah bukan mengusir iblis yang ada di dalam diri Petrus
Dia berkata, "Enyalah engkau iblis," karena dia memikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah. Nah, ini kita harus sadar, kita harus peka. Karena iblis itu dia berjuang untuk membawa orang-orang itu tidak dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Dia mau orang-orang itu binasa. Dia mau orang-orang Kristen, orang yang percaya Tuhan itu hancur. Dia nggak takut orang yang disebut dengan Kristen. Tapi iblis itu nggak mau orang-orang itu melakukan kehendak Bapa, orang-orang yang hidup dalam kesucian. Dia mau usik itu sehingga banyak orang yang ikut menjadi pengikutnya, bukan menjadi pengikut Tuhan. Nah, kita berjuang ya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lengah. Jadi kita harus peka. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi apapun, percayalah kadang-kadang di situ ada, kita harus peka kalau ada manuver iblis di situ, kita harus peka. Nah, ketika pikiran kita, hati kita, hidup kita mulai tidak benar, kita mau cepat kembali kepada Tuhan, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Tetapi lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia, jangan beri kesempatan pada iblis dalam hidup kita. Jadi apa? Kita harus kuat di dalam Tuhan agar kita bisa menghadapi kuasa kegelapan. Yang ketiga, agar kita harus kuat di dalam Tuhan, agar kita bisa menghadapi apa? Pengaruh dunia yang jahat ini. Nah, kalau kita tahu bahwa dunia ini jahat bukan? Kita melihat bahwa media sosial, berita di dalam media sosial lewat hiburan, lewat kesenangan dunia, lewat berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia. Kita tahu bahwa keadaan dunia ini begitu jahat adanya. Kita tahu ketika media sosial, handphone itu di tangan orang yang tepat, handphone itu bisa menjadi berkat. Karena kadang lewat handphone orang bisa jual online, orang bisa menyebarkan firman, lewat handphone itu orang bisa buka YouTube, dengarkan firman. Tetapi di tangan orang yang tidak tepat, kalau kita mau tenggelam dengan dunia ini, ikut pengaruh dunia yang jahat, lewat handphone di tangan kita, itu bisa merusak kita. Kenapa? Di dalam handphone media sosial itu, jari-jari tangan kita bisa sembarangan ngatain orang, jari-jari tangan kita sembarangan bisa ketik menghina orang. Lewat media sosial juga kadang-kadang kita ini bisa menonton film-film yang tidak berkenan, film-film porno, yang porno dan sebagainya. Bahkan lewat handphone juga media sosial, orang kehilangan komunikasi di dunia yang nyata. Kehilangan komunikasi dengan istrinya, kehilangan komunikasi dengan anaknya, dengan orang tuanya. Karena kenapa? Dia sibuk sendiri dengan handphone itu sendiri, dengan media sosial itu sendiri. Dia asik tenggelam di dalamnya. Nah, jadi kita perlu kuat di dalam Tuhan agar kita itu tidak hanyut dengan dunia. Karena kita tahu bahwa dunia ini memiliki pengaruh yang begitu kuat, pengaruh yang begitu jahat. Tetapi kita yang memilih, kita mau tenggelam enggak dengan dunia? Kita mau hanyut enggak dalam dunia ini? Nah, kita mau belajar bahwa kita di dalam hidup ini, kita mau menjadi cahaya-cahayanya yang Tuhan untuk menerangi dunia yang jahat ini. Sehingga di dalam surga itu dia melihat ada cahaya-cahaya kecil yang keluar dalam diri kita. Karena kita mampu bercahaya, menghasilkan kesucian, kekudusan, melakukan kehendak Bapa lewat kehidupan kita. Sehingga di dalam dunia yang jahat ini, Bapa di surga, dia masih menemukan cahaya-cahaya yang mampu menerangi dunia-dunia yang gelap. Dia masih menerangi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat. Jangan sampai kita hanyut dan tenggelam dengan dunia yang jahat ini. Maka kita perlu kekuatan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita tidak dapat jalan sendiri. Kita butuh, kita perlu Tuhan di setiap saat, di setiap napas hidup kita, di setiap keadaan hidup kita. Kita melihat bahwa di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 ya. Kalau saya buka dulu ya. Pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima
kamu. Terus ayat 18, ya udah nggak usah 17 aja ya, udah cukup 17 aja di situ. Jelas dikatakan apa? Keluar kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi kita dikatakan bahwa kita harus memisahkan diri kita dari dunia ini. Arti katanya memisahkan diri kita dari dunia ini bukan berarti kita menyembunyikan diri kita dari dunia. Kita hanya ada di kamar, kita tidak melakukan apa-apa, bukan, salah besar. Tetapi kalau kita tidak terpengaruh dengan dunia ini, kita memisahkan diri dari dunia ini, kita hidup dalam kesucian Tuhan, tetapi kita beraktivitas harus normal dong. Yang bekerja harus bekerja, yang sekolah harus bersekolah. Nah, kalau kita bilang kita pisahkan dari diri kita dari dunia ini, berarti kita nggak boleh senang-senang dong, nggak boleh nonton dong, nggak boleh jalan-jalan dong. Nggak juga sih. Nah, kalau kita makan pun, kalau kita bersama dengan Tuhan, makan sama apapun jadi enak. Kenapa? Karena kita bersama Tuhan, karena ada sejahtera Tuhan. Nggak usah deh makanan di restoran mahal-mahal, di restoran yang sederhana, karena ada Tuhan di hidup kita, makan jadi enak. Nah, kalau jalan-jalan, kalau kita bilang, kita kan memisahkan diri dari dunia, nggak boleh dong jalan-jalan. Kata siapa nggak boleh jalan-jalan? Ini dunia ini Tuhan ciptakan untuk kita nikmati dunia ini, tetapi ada tetapinya. Kita nggak boleh terikat di situ. Nggak usah deh kita jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, nggak usah. Kita jalan-jalan mungkin di tempat yang sederhana, ya ada pemandang alamnya. Kita memandang alam. Kita melihat, oh begitu dahsyatnya ciptaan Tuhan. Apalagi Dia yang menciptakannya. Luar biasa. Di situ ada damai sejahtera. Di situ Tuhan bisa hadir. Tuhan menikmati apa yang kita nikmati. Karena apa? Kita tidak terikat. Jadi kita belajar di dalam hidup kita. Kita nggak boleh terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Dunia dengan segala hiburan, kesenangannya, dengan apapun yang ada di dalam dunia ini, itu tidak boleh mengikat kita. Tetapi dalam hidup kita, marilah kita boleh menjadi orang yang berdampak, memisahkan diri, berarti kita hidup dalam kesucian, kita hidup di dalam melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita berjuang ya, kita mau kuat di dalam Tuhan, kita berjuang hari lepas hari, jangan lemah. Kita mau pisahkan diri kita ini dari dunia, bukan berarti juga kita nggak boleh bergaul dengan orang. Oh katanya memisahkan diri dari dunia, berarti nggak boleh bergaul sama orang. Bukan begitu kali. Kita harus bergaul dengan semua orang, dengan siapapun kita harus bergaul. Yang arti katanya tidak boleh bergaul, kita nggak boleh bergaul dekat, membagi hidup kita sampai kita istilahnya mencurahkan isi hati kita, membagikan hidup kita, itu nggak boleh. Tetapi ketika kita dengan semua orang, kita harus ramah, kita harus menyapa semua orang, bahkan dengan orang yang berbeda agama atau apapun, kita harus menyapa mereka, harus bergaul. Arti katanya jangan kita salah pengertian, nggak boleh bergaul, oh aku nggak mau, nggak boleh dong aku sama dia, nggak boleh. Bukan begitu. Kita mesti bijaksana, kita nggak boleh bergaul di sini, arti kata tanda kutipnya, kita nggak boleh membagikan hidup kita sembarangan dengan orang, bergaul dekat lah istilahnya, bergaul akrab, ya itu nggak boleh. Tetapi kalau say hello, cuma sekedar say hello, berteman biasa, say hello, ya nggak apa-apa. Tetapi untuk membagi hidup, jangan. Nah di sini kita belajar, kita mau memisahkan diri kita dari dunia, dan kita mau tahu bahwa dunia ini begitu jahat adanya, jangan sampai kita tenggelam dengan dunia ini. Tetapi kita harus tenggelam dengan Tuhan. Makanya kita butuh kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kita. Saya pun nggak bisa berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Kecil, kekuatan kita kecil sekali. Kita butuh Tuhan di dalam menyertai hidup kita. Ya tentunya kalau kita butuh Tuhan, saya katakan nggak bisa sepihak. Tentunya kita harus lakukan bagian kita dong. Jangan mentang-mentang butuh Tuhan, semuanya serahkan sama Tuhan. Lalu kita nggak santai-santai, nggak melakukan apapun. Itu salah besar. Kita harus kerjasama dong sama Tuhan. Kita lakukan bagian kita semaksimal mungkin. Nah kita berjuang. Nah Tuhan itu yang akan menyertai kita dan bersama dengan kita. Mari yuk Bapak Ibu, anak-anak muda pada pagi hari ini kita mau berjuang. Biarlah dunia yang kita lihat dengan pengaruhnya yang begitu dahsyat, keindahannya, hiburan-hiburannya, bahkan dengan berbagai hal di dalamnya.
tetapi biarlah kita boleh hidup ini mulai menjadi untuk berkenan dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang keempat, apa yang harus kita hadapi lagi di dalam dunia ini untuk agar kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang keempat itu kita menghadapi pencobaan. Nah, pencobaan itu datang di dalam diri kita. Kita itu kadang nggak pernah tahu loh. Kadang-kadang hal tak terduga itu bisa kapanpun terjadi. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Kadang-kadang hari ini tertawa, besok bisa menangis. Bahkan hari ini nggak ada masalah, besok kita menghadapi masalah keluarga besar lah, masalah apalah yang kita hadapi. Dan di samping itu juga kita menghadapi pencobaan, belum lagi masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah lagi berbagai hal dalam diri kita yang kita hadapi. Nah, di sini kita butuh kekuatan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa jalan dengan kekuatan kita sendiri. Yang tentunya saya tetap bilang, kita harus selesaikan masalah kita yang kita hadapi itu tentunya dengan tanggung jawab, dengan bagian kita. Dengan sebisa mungkin kita lakukan. Tetapi ada bagian yang memang tidak bisa kita lakukan. Dan memang kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jadi pada pagi hari ini ketika Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau menghadapi pencobaan, saat ini mungkin udah merasa kayaknya udah mulai kecewa, udah mulai lemah, udah mulai tawar, udah mulai takut, udah mulai cemas, udah mulai gelisah, mulai nggak tenang. Coba pertanyakan di dalam dirimu, engkau andalkan Tuhan nggak di dalam hidupmu? Nah, kita belajar ya. Kita menghadapi dalam hidup ini, dunia ini, di dalam kehidupan kita. Pencobaan itu tidak sampai kita menutup mata. Masalah itu pasti akan ada di dalam hidup kita. Tetapi kita mau belajar, kita mau berjuang untuk sama-sama kita menjadikan masalah itu bukan masalah besar, kecuali hanya Tuhan saja. Saya berkata ini nggak gampang loh saudara, saya juga berjuang. Saya minggu kemarin kalau nggak salah hari Minggu, ketika saya menghadapi ada satulah masalah yang terjadi di dalam keluarga besar, ada satu masalah yang terjadi ketika saya pulang, saya bersama suami. Malamnya saya udah nggak bisa tidur saya terganggu, otaknya udah mulai jalan. Nah, sekarang itu mengandalkan apa? Itu mengandalkan kekuatan sendiri, sudah mengandalkan pikiran sendiri, udah mengandalkan diri sendiri. Nah, kadang kita itu seperti itu. Nah, inilah yang harus kita taklukkan. Kita berjuang bahwa kita mau andalkan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa kita percaya ada kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang melampaui akal kita, kekuatan yang luar biasa itu, yang mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan, yang mampu melakukan apa yang tidak bisa kita pikirkan, yang mampu membuat segala sesuatu yang tidak bisa kita buat. Itulah kekuatan Allah yang maha dahsyat itu. Nah, jadi kita berjuang untuk kita mengejar kekuatan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi jangan pernah kita menyerah dengan keadaan. Dengan percobaan, mungkin kita menghadapi penyakit. Oh, rasanya kok penyakit datang silih berganti ya. Mungkin menghadapi masalah anak, menghadapi masalah mertua, masalah suami, masalah pekerjaan. Sepertinya masalah itu datang silih berganti dalam hidupku. Tetapi saya mau katakan jangan lemah, jangan kecewa. Firman Tuhan katakan bahwa biarlah kita, firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya dan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita mau berjuang dalam hidup kita ini. Hal apapun bisa terjadi dalam dunia ini. Kita melihat ya, bencana, kita melihat hal-hal yang tak terduga bisa terjadi. Kita nggak bisa loh melindungi anak kita 24 jam. Kita nggak bisa melindungi orang-orang yang kita sayangi 24 jam. Kita nggak bisa melindungi di mana saat suami kita bekerja, istri kita atau apa. Nggak bisa kita melindungi 24 jam. Begitu terbatas kekuatan kita. Tetapi kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang maha kuat itu. Kita mau serahkan semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Tadi hanya 4 hal tadi yang saya bagikan, bahwa kita ini di dalam hidup ini kita akan menghadapi diri kita sendiri, kuasa gelap, menghadapi pengaruh dunia yang jahat, menghadapi pencobaan-pencobaan. Firman Tuhan katakan di Yakobus pasal 1 ayat 12, bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau dia sudah tahan uji, dikatakan apa? Dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah kuat ketika pencobaanmu, masalahmu saat ini belum ada jawaban. Seperti yang kau berdoa, kata kok Tuhan itu sepertinya nggak dengar. Kok Tuhan tuh nggak jawab doaku? Kok Tuhan itu nggak dengar doaku? Kayaknya seolah-olah Tuhan tuh menutup telinganya. Aku sudah berdoa tapi Tuhan nggak jawab. Percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Jawaban doa itu ada. Tidak, iya, atau tunggu dulu. Jadi kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita tetap mempercayai Tuhan. Kalau pagi hari ini, kalau kita mulai lemah, ayo kita bangkit. Kita mau hidupkan lagi semangat itu di dalam Tuhan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan agar kita bisa kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, ya harus mengikatkan diri dengan Tuhan. Cara kita mengikatkan diri dengan Tuhan seperti apa? Ya, kita harus hidup di dalam firman. Ya mau nggak mau ya menghidupi firman dalam diri kita. Kebenaran firman yang murni yang harus kita hidupi. Terus kita harus hidup apalagi? Hidup di dalam doa. Ya doa yang harus di sini saya mau tetap katakan bahwa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah di dalam hidup kita ini jam doa kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh kita ada jam ini, kita membutuhkan doa itu bukan hanya sekedar untuk dia menjawab doa kita, memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita berdoa, kita mengalami, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menerima impartasi spiritnya Tuhan. Kalau kita bergaul dengan siapa, kalau kita dekat ya, bergaul dekat dengan siapapun, misalnya kita bergaul dengan orang yang jual ikan, kita dekat ya dengan orang tukang jual ikan, lama-lama bau ikannya itu dekat sama kita, bukan? Nah, kalau kita bergaul sama Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita suka menyembah Dia, percayalah spiritnya itu ditularkan dalam hidup kita. Kita mau seperti itu, bukan? Jadi sayang, ayo kita tingkatkan lagi, kita mau memberikan waktu kita secara prime time kita untuk ada jam kita untuk kita bisa berdoa. Bapak-bapak, jangan kita punya alasan, wadah yang berdoa itu tugas ibu-ibu, atau anak-anak bilang, aduh yang berdoa itu udahlah tugas ibu gue deh, gue nggak usah doa-doa deh, udah tugas ibu gue. Nggak boleh begitu. Kita semuanya pribadi, lepas pribadi, harus memiliki jam doa itu untuk kita berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan, karena di dalam doa kita mengundang hadirat Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa mengungkapkan isi hati kita bisa bercakap-cakap. Nah di sini kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya, mau tidak mau, kita harus hidup di dalam doa, hidup dalam kebenaran firman-Nya, itu mutlak. Hidup dalam kebenaran firman-Nya bukan berarti hanya dengar, setiap minggu dengar firman, rajin baca Alkitab, tapi tidak melakukan. Itu nol besar. Tetapi kita mendengarkan firman seperti ini, kita juga baca firman, tapi kita berjuang menghidupi firman itu. Nah, disitulah ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi diri kita sendiri, menghadapi kuasa jahat, menghadapi pengaruh dunia jahat, menghadapi berbagai pencobaan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita hidup dalam firman, hidup dalam doa, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, percayalah kita akan mampu melewatinya. Kita akan bertahan melewatinya karena ada kekuatan yang maha dahsyat itu bersama dengan kita. Wow, luar biasa bukan? Sebenarnya kita ini adalah orang yang paling berbahagia loh. Karena apa? Ada sesuatu hal kekuatan yang besar menyertai kita yang tidak bisa kita temukan dimanapun dan oleh siapapun. Kekuatan itu siapa? Kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Beliau lebih besar dari apapun. Dia lebih besar dari masalah kita. Dia lebih besar dari ketakutan kita. Dia lebih besar dari apapun. Jadi pagi hari ini, mari kita mau mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Kita mau berjuang untuk kita hidup di dalam kekuatan Tuhan, menjadikan dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Kita mau hidup dalam doa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam melakukan kehendaknya, hidup dalam kesucian, menghadirkan Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup ini. Tetapi jujur saudaraku,
ini sulit ketika kita menghadirkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kadang-kadang ada di menit-menit di mana kita seperti blank. Seperti blank. Kita tanpa menghadirkan Tuhan, kita blank, kita beraktivitas, kita seperti blank. Nah, di sini kita mau sebenarnya tidak ada jeda di dalam hidup kita 24 jam. Itu ada ketika kita makan, kita minum, kita bekerja, kita lakukan apa itu, Tuhan hadir. Tetapi masalahnya kadang-kadang ini yang harus kita perjuangkan. Kadang-kadang ada masalah, ada hal yang kita hadapi, karena itu ambiar di dalam diri kita. Sejak kita mulai hilang, yang muncul ketakutan kita. Tetapi orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, percayalah, itu mampu melenyapkan ketakutan. Karena hadirat kuat itu, Tuhan itu lebih kuat menaungi kita. Kita belajar ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya itu sama-sama belajar. Saya mengatakan ini bukan saya yang kuat gitu. Enggak, saudaraku, saya juga belajar. Saya belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, kejadian. Saya belajar menguatkan diri saya dan menjadikan Tuhan sumber kekuatanku. Ketika udah mulai lemas, udah mulai takut, udah mulai andalkan pikiran, aku kembali lagi Tuhan, aku cari wajah Tuhan. Aku berseru kepadanya, aku memujinya, aku menyembahnya, aku minta kekuatannya, aku minta hikmatnya, aku kembalikan hidupi firman dalam diri. Hingga itu kita bangkit lagi, roh kita bangkit lagi, kita berjuang terus sampai kita hidup berkenan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terus apalagi hidup kita yang tadi mengikarkan diri dengan Tuhan agar kita kuat. Yang kedua, kita mempercayai Tuhan secara penuh. Percayalah Tuhan secara penuh di dalam hidup kita. Kalau kita mempercayai penuh, atau mempercaya itu adalah menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Percaya itu adalah tindakan. Percaya itu arti katanya, apapun yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Iman itu adalah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ingat, iman itu bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Itu yang disebut iman. Nah, kalau kita mempercayai Tuhan, berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita hari lepas hari ke dalam tangan Tuhan, pekerjaan kita, hidup kita, semua yang ada dalam diri kita, kita percayakan kepada Tuhan. Tentunya kita lakukan bagian kita, masalah kita, tantangan kita percayakan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam kontrolnya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ketika kita mempercayai Tuhan, kita percaya penuh dengan Tuhan, kita sadar bahwa disitulah letak kekuatan kita. Karena kalau orang yang mempercayai Tuhan itu, dia menerima keadaannya. Mungkin saat dia diproses, dibentuk, sakit, dia menerima karena dia mempercayai Tuhan. Karena hidupnya sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Mempercayai Tuhan, dia percaya Tuhan bersertanya. Mempercayai Tuhan, dia katakan, itu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita mau belajar bahwa dalam hidup kita, ayo kita mempercayai Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita secara penuh. Kita lakukan bagian kita, bagian yang kita tidak mampu. Kita katakan, Tuhan, aku menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Aku nggak mampu Tuhan, aku butuh Engkau. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berani kita mengatakan bahwa saat kita butuh Tuhan. Dalam hidup kita ungkapkan, aku butuh Engkau lebih dari apapun Tuhan. Aku tidak mampu berjalan sendirian. Nah, terus kita berjuang, kita tidak mencurigai Tuhan dalam hidup kita. Disitulah letak kekuatan kita. Kekuatan kita hanya satu, adalah kekuatan di dalam Tuhan. Itulah yang kita rindukan. Terus kita mau lagi hidup kita apa? Apalagi yang harus kita lakukan agar kita kuat di dalam Tuhan? Kita percaya bahwa segala sesuatu itu akan usai, akan berakhir. Penderitaan, pencobaan, peperangan menghadapi kuasa gelap, menghadapi pengaruh dunia yang jahat, menghadapi pencobaan, semuanya akan usai. Percayalah akan berakhir. Umur kita sekarang berapa sih? Yang 50 tahun sisa hidup berapa? Yang 40 tahun sisa hidup berapa? Yang 60 tahun sisa hidup berapa? Bahkan yang muda pun bisa dipanggil Tuhan. Jadi kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan. Segala sesuatu itu akan usai pada akhirnya. Jadi jangan pernah menyerah. Tetap kuat, tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Terus yang terakhir, yang keempat itu apa? Kita menaruhkan pengharapan kita kepada langit baru di bumi yang baru. Dan di sini letak kekuatan kita. Jadi ketika kita menghadapi diri kita sendiri yang sukar, menghadapi kuasa gelap, menghadapi pengaruh dunia, menghadapi
menghadapi pencobaan, tetapi kita menaruh pengharapan kita kepada langit baru yang bumi yang baru. Oh, nggak apa-apa, aku sedang berjuang ini, aku nggak boleh lemah, aku harus semangat, karena nantinya ada pengharapan yang indah di langit baru, bumi yang baru. Aku akan bertemu dengan Tuhan, di sana tidak ada lagi penderitaan, di sana tidak ada lagi kejahatan, di sana tidak ada lagi dosa, di sana tidak ada lagi sakit hati, di sana orang semuanya hidup dalam kasih. Nanti di langit baru semuanya ada kehidupan yang indah, ada sukacita, tidak ada lagi orang yang saling menipu, tidak ada lagi orang saling menjatuhkan, tetapi di sana orang hidup dalam keindahan yang luar biasa. Inilah yang akan menjadi sumber kekuatan di dalam diri kita. Yuk, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjuang, kita mau mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kita mempercayai Tuhan, kita percaya bahwa penderitaan apapun itu akan usai, dan kita menaruh pengharapan kita kepada langit baru dan bumi yang baru. Dan percayalah, orang yang kuat di dalam Tuhan, dia akan bertahan menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia akan bersukacita di tengah badai. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia tidak akan takut menghadapi apapun dalam hidupnya, karena Tuhan lebih besar dalam hidupnya. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia akan tenang menghadapi hidupnya di saat badai bergejolak. Dia bisa merasakan ada hadirat Tuhan yang kuat tinggal di dalam hidupnya. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan yang maha dahsyat itu mengalir dalam hidupnya. Itu kekuatan kuasanya yang tidak bisa kita beli bayar dengan harga berapapun. Ini indah dan ini luar biasa, dan kekuatan inilah yang harus kita raih dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, biarlah kita tetap bersukacita apapun yang terjadi. Kita mau kuat di dalam Tuhan. Yang saat ini mulai lemah, mulai kecewa, yang mulai tawar hati, yuk bangkit. Bangkitkan kembali rohmu, semangat di dalam Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Percayalah bahwa Tuhan ketika kita setia sampai akhir, bertahan sampai pada garis kesudahannya, dia menyediakan tempat yang indah. Perjuangan kita akan selesai di bumi ini. Tetapi ketika kita berjuang dan bisa menang, Tuhan menyediakan tempat yang indah untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba bersyukur buat kebenaran-Mu pagi hari ini. Firman ini bukan hanya untuk jemaat-Mu yang mendengarkan, tetapi firman ini juga untuk hidup hamba secara pribadi. Bapakku, aku mau kuat di dalam Engkau, dan aku membutuhkan-Mu lebih dari aku membutuhkan apapun dan siapapun. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup ini. Aku mau bertahan di tengah dunia yang jahat ini. Aku mau kuat menghadapi diriku sendiri. Mau kuat menghadapi pengaruh kuasa gelap, menghadapi pencobaan, menghadapi banyak hal yang tak terduga di dalam hidup kami. Kami mau kuat di dalam Engkau, Bapa. Roh Kudus, Engkau besar di dalam diri kami. Dan kami rindu, kami mau teguh, kokoh di tengah badai, di tengah apapun. Kami tahu ada Roh-Mu yang berserta kami. Ada kekuatan-Mu yang maha dahsyat tinggal dalam hidup kami. Kami mau bersama dengan Engkau. Berjalan di tengah dunia yang gelap ini. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah Roh-Mu terus mengingatkan, memateraikan kebenaran-Mu. Dan firman itu hidup di dalam kehidupan jemaat-Mu. Jadikan jemaat-jemaat-Mu adalah jemaat-jemaat yang kuat, yang kokoh berdiri, kuat di dalam Engkau, mengandalkan Engkau. Kami bertaruh sampai garis finish, hingga nantinya kami dipermuliakan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu pada saat ini, pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada Ibu Pendeta. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Ibu Iing yang sudah membagikan berkat kebenaran firman Allah pada pagi ini. Saya percaya bahwa siapapun kita yang hadir pagi ini, kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatanku dan kekuatanmu. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, segala hal boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara.
tetapi hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Seperti pujian katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Pujian ini hanya bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut kita, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita hidupi firman di dalam diri kita. Ada doa, ada kekuatan doa. Kita bergaul dengan Tuhan sehingga itu menjadi kekuatan kita. Hal apapun keadaan boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Penyakit kita boleh tidak sembuh, masalah kita boleh tidak selesai. Persoalan-persoalan keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita boleh saja tidak nyaman bagi kita. Tetapi Allah menjadi sumber kekuatan saya dan saudara. Sehingga kita tetap berbahagia, kita tetap bersuka cita, kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran firman Allah ini juga memberikan kekuatan, semangat secara pribadi bagi saya. Karena saya tahu bahwa firman itu tidak kebetulan datang dalam kehidupan kita. Dia ingin senantiasa mengingatkan saya dan saudara, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang hanya menyenangkan Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Luar biasa pada saat pagi ini ya. Sebelum kita akan masuk di dalam doa penutup, tidak lupa juga dalam minggu ini saya ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Supardi. Biarlah usia yang bertambah, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap hidup berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi ini. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa memuji-muji Engkau, mengagungkan Engkau lewat seluruh kehidupan kami. Bapa, pagi ini kami bersyukur buat kebenaran firman Allah yang datang dalam kehidupan kami. Siapapun kami yang menerima firman-Mu pagi ini, baik hamba-Mu sebagai hamba, sebagai gembala sidang, baik seluruh jemaat-jemaat-Mu mulai dari anak-anak, pemuda, remaja dan orang dewasa, kami dikerjakan oleh firman-Mu Bapa. Kami diingatkan untuk tetap kuat di dalam Engkau, menghadapi keadaan-keadaan yang datang dalam hidup kami. Itu tidak akan mempengaruhi sukacita kami, tidak akan mempengaruhi kekuatan kami, tidak akan pernah mempengaruhi perjuangan kami Bapa, karena kami memiliki Engkau di dalam seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati Ibu Iing yang telah membagikan berkat firman-Mu, pakai lebih jauh dalam hidupnya, sehingga dalam seluruh kehidupannya terus dipakai untuk berjuang, berkenan di hadapan-Mu Bapa.
Bapa. Bahkan kami seluruh jemaat-Mu yang ada, Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu apa yang menjadi persoalan hidup kami Bapa. Tetapi sesuai dengan janji firman-Mu, kami adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau, karena Engkau kekuatan kami, karena Engkau sandaran kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang perkasa di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat anak-Mu Bapak Supardi yang Tuhan telah tambahkan usianya dalam minggu ini. Biarlah dengan usia yang bertambah, semakin setia dengan Engkau, semakin melekat dengan Engkau. Apapun pergumulannya, apapun perjuangan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa bersama dengan Engkau, Bapak Supardi tetap hidup di dalam kehendak-Mu, tetap hidup kuat di dalam Engkau, bersama dengan keluarga yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus melekat dengan Engkau dan terus berjuang di dalam-Mu Bapa. Saatnya Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, dan kami akan menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada pada pagi ini. Shalom.